Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi pada hari ini yaitu tentang baca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat, dengan menerapkan hukum tajwid serta isi kandungan atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang keenam, peserta didik mampu mendeskripsikan cara membunyikan bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang ketujuh, peserta didik mampu mendemonstrasikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang kedelapan, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang kesembilan, peserta didik mampu mengklasifikasikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Hukum bacaan mad terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mad silah, yang kedua mad badal, yang ketiga mad tamkin, yang keempat mad farqi. Kemudian yang pertama mad silah. Apa sih mad silah itu? Secara bahasa, mad berarti panjang, sedangkan silah berarti hubungan. Menurut istilah, mad silah adalah apabila terdapat dhamir berharokat dhammah maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca bersambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup, bukan mad. Mad silah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mad silah qasirah dan yang kedua mad silah tawilah. Nah, mad silah qasirah adalah mad yang cara bacanya harus panjang seperti mad tabi'i. Cara bacanya dengan 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, fa ummuhu hawiyah. Pada contoh ini terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 7. Yang kedua, mad silah tawilah adalah mad silah qasirah yang bertemu hamzah dan cara membacanya harus 3 alif atau 6 harokat. Contohnya, yahsabu annama lahu akhladah. Pada contoh ini terdapat dalam surat Al-Humazah ayat 3. Yang kedua yaitu mad badal. Apa sih mad badal itu? Secara bahasa, mad artinya panjang, badal artinya ganti. Karena yang sebenarnya huruf mad yang ada dalam kalimat asalnya dari hamzah yang jatuh mati atau sukun kemudian diganti dengan huruf alif, ya, atau wawu. Cara istilah mad badal adalah apabila ada huruf mad dan hamzah yang terkumpul dalam satu kalimat sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad. Huruf mad itu sendiri terdiri dari 3 huruf yaitu alif, ya, wawu. Cara membacanya dengan panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terdapat 2 contoh. Yang pertama,
was-shaif terdapat dalam surat Al-Quraish ayat 2. Contoh yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula terdapat dalam surat Ad-Duha ayat 4. Yang ketiga yaitu mad tamkin. Secara bahasa, mad artinya panjang, sedangkan tamkin artinya penetapan, pemantapan, atau penguatan. Secara istilah, mad tamkin adalah apabila ada dua huruf dalam satu kalimat, yang pertama bertasjid dan yang kedua sukun, atau apabila ada ya sukun didahului ya bertasjid dan berharokat kasroh. Cara membacanya, memantapkan bunyi yang ya bertasjid dengan ditekan dan ditahan dua harokat. Terdapat dua contoh dalam mad tamkin. Yang pertama, wa ba'asawwahun nabiyina yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 213, dan yang kedua, wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq yang terdapat surat Al-Baqarah ayat 61. Baik yang terakhir atau yang keempat yaitu mad farqi. Apa sih mad farqi itu? Secara bahasa, mad artinya panjang, sedangkan farqi artinya pembeda. Secara istilah, mad farqi adalah bacaan yang berfungsi untuk pembeda kalimat istifham atau pertanyaan dan khobar atau keterangan. Dan ada pula cara membacanya dengan panjangnya 3 alif atau 6 harokat untuk membedakan antara pertanyaan atau istifham atau bukan. Contohnya hanya ada di 4 tempat. Yang pertama, satu tempat Qul Allahu dalam surat Yunus ayat 59. Yang kedua, satu tempat Qul Allahu yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 59. Yang ketiga, terdapat dalam 2 tempat. Contohnya Qul Az-Zakaraini yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 143 sampai 144. Jadi kesimpulannya, hukum mad terbagi menjadi 4 bagian, yaitu mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Baik, untuk pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan, dan tugasnya merangkum pertemuan pada hari ini dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.